Halo semuanya, perkenalkan saya Cevara Safitri. Saya Andrea Zafina Kahla. Di sini kami akan menjelaskan cara mendeskripsikan batuan sedimen dengan baik dan benar di lapangan. Yang pertama, sebelum kita melakukan deskripsi, kita tuh harus tahu apakah singkapan yang kita temui ini merupakan batuan sedimen atau enggak. Nah, caranya itu, bila kita lihat ke belakang, ini kita bisa lihat kayak perulangan kan. Nah, inilah struktur yang kita sebut sebagai struktur perlapisan. Nah, perlapisan ini adalah ciri-ciri dari batuan sedimen. Nah, setelah kita tahu bahwa singkapan ini adalah singkapan batuan sedimen, maka kita bisa mendekat untuk mendeskripsikan litologinya. Dan kita tuh ngambil aja sedikit bongkah batuannya. Di sini sudah kami pegang batuannya. Nah, pertama kita tuh harus melihat warnanya. Warna ini bisa kita bedakan jadi dua, ada warna segar sama ada warna lapuk. Nah, yang baik adalah apabila kita melihat si warna segarnya. Nah, kalau di sini contohnya warna segarnya itu cenderung warna putih kecoklatan, baru warna lapuknya itu ada warna hitam, hitam keabuan. Oke, untuk selanjutnya kita bisa mendeskripsikan tekstur. Yang pertama itu tekstur berdasarkan ukuran butir. Nah, untuk mengukurnya kita bisa dengan alat bantu yaitu komparator butir yang batuan sedimen. Nah, caranya kita bisa menggosokkan antara yang tekstur di batuan dan tekstur yang di sini. Nah, untuk sampel di singkapan ini kita mendapatkan kalau ukurannya itu silt atau ukurannya itu 1/256 sampai 1/16 mm. Oke, selanjutnya setelah ukuran butir itu ada yang namanya sortasi. Jadi sortasi ini adalah bagaimana keseragaman si batuan sedimen itu. Batuan sedimen itu dikatakan memiliki sortasi yang baik apabila ukurannya seragam. Sedangkan kalau misalnya dalam batuan sedimen kita nemuin ada yang besar, ada yang kecil, nah itu biasanya sortasinya nggak baik. Nah, untuk dalam konteks ini tuh kan dia seragam semua, ukurannya tuh lanau. Berarti ini memiliki sortasi yang baik. Nah, untuk selanjutnya yaitu tekstur berdasarkan roughness and sphericity. Nah, kita juga bisa menggunakan alat bantu lagi yaitu loupe. Nah, caranya kita deketin ke sampel batuannya. Nah, untuk di sampel ini itu derajat kebudarannya atau roughness-nya dia itu sub roughness dan untuk sphericity-nya dia itu high sphericity. Selanjutnya itu ada kemas. Kemas itu menggambarkan hubungan antar butir dalam sebuah batuan. Nah, jadi karena ini kan ukurannya tadi seragam, memiliki sortasi yang baik. Otomatis ya ukuran butirnya kan sama. Makanya kita bisa menyebutkan ini sebagai grain supported, bukan matrix supported. Kalau misalnya dia matrix supported, itu kita bisa lihat si fragmen-fragmen ataupun butiran besar, itu dia tampak seperti mengambang di masa dasar yang lebih kecil. Cuma karena ini tidak nampak, makanya kita interpretasikan sebagai grain supported. Selanjutnya untuk mengklasifikasikan apakah dia itu batuan sedimen silisi klasik atau karbonatan, kita harus mereaksikan itu dengan HCl. Nah, ini reaksinya berarti ngejos ya. Berarti dia itu sifatnya karbonatan. Jadi kita bisa melanjutkan klasifikasi berdasarkan sedimen karbonatan. Oke, tadi kan udah ngejos ya. Berarti dia itu ada kandungan karbonatannya. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut apakah dia itu mix silisi sama karbonatan ataukah karbonatan pure. Nah, untuk itu kita harus menggerus sampel ini. Nah, kita udah menggerusnya dan kita akan menetesi HCl lagi untuk melihat seberapa dia itu akan bereaksi dengan HCl. Oke, setelah kita hancurkan jadi bubuk-bubuk, lalu selanjutnya kita teskan ke HCl. Nah, ini kan dia reaksinya dominan banget. Kayak ada beberapa butir yang larut kan, hilang. Nah, jadi kemungkinan ini lebih ke batuan sedimen karbonatan, bukan batuan silisi karbonatan. Nah, jadinya kita bisa menggunakan klasifikasi Grabau. Nah, dalam klasifikasi Grabau itu ada 3 sebenarnya yang utama. Jadi yang pertama ada kalsirudit apabila ukurannya itu gravel. Lalu ada kalkarenit apabila ukuran butirnya itu ukuran pasir.
Lalu ada kalsilutit apabila ukuran butirnya di bawah pasir. Nah, karena ini tadi dia ukurannya lanau, maka kita bisa menyimpulkan bahwa batuan yang ada di singkapan ini adalah batuan kalsilutit menurut klasifikasi Grabau. Oke, kesimpulannya jika kalian ingin melakukan pengamatan di batuan sedimen, pertama itu kalian harus memastikan dulu apakah apakah singkapan itu mengandung batuan sedimen, yaitu dari strukturnya. Apabila terdapat perlapisan, maka bisa dikatakan jika itu batuan sedimen. Yang selanjutnya itu kalian bisa melihat warnanya. Yang pertama itu dari warna segarnya, dan bisa dituliskan juga warna lapuknya untuk sebagai keterangan tambahan. Yang selanjutnya itu bisa dideskripsikan teksturnya. Tekstur itu yang pertama berdasarkan ukurannya, yang kedua itu berdasarkan sortasinya, yang ketiga itu berdasarkan derajat kebudaran atau roughness, dan sphericity-nya derajat kebolaan. Yang selanjutnya itu bisa dideskripsikan kemasnya, grain supported atau matrix supported. Terus bisa diuji dengan HCl apakah dia silisi klastik atau karbonatan, atau mix silisi klastik karbonatan. Nah, selanjutnya dari situ kita juga bisa mendeskripsikan komposisinya. Tapi umumnya untuk batuan sedimen itu komposisinya berupa material sedimen, litik, kuarsa, dan feldspar. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat di deret bawaan, yang bagian bawah itu didominasi oleh kuarsa dan feldspar. Karena mineral kuarsa dan feldspar ini merupakan mineral yang paling resisten, sehingga pada saat dia tertransportasi dan terjadi erosi itu dia nggak lapuk ataupun ikut menjadi butiran-butiran, tapi dia tuh masih tetap mempertahankan si bentuk butir aslinya. Oke, sekian deskripsi batuan sedimen singkat dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga video ini dapat membantu. Terima kasih.